أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Deren, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara menyempurnakan sholat. Ada hamba yang melaksanakan sholat, akan tetapi tidak mendapatkan sesuatu sama sekali darinya. Sebagian orang melaksanakan sholat, namun tidak mendapatkan hasilnya kecuali menuai capek. Hal ini karena hamba ini tidak mampu memperoleh kebaikan yang ada dalam sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat hanya membuahkan payah dan letih. Ibnu Abbas pernah mengatakan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberitahukan hal ini melalui perkataannya, tidak ada hasil dalam sholat seorang hamba kecuali kekeluhan lidahnya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa menyempurnakan sholat? Allah mewajibkan sholat agar hambanya dapat mengingatnya. Allah berfirman, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Artinya, sholat diisyaratkan untuk menyebut nama Allah. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat terdapat larangan mendirikan sholat dalam keadaan mabuk. Hal itu dilarang karena seorang yang sedang mabuk tidak akan mengetahui apa yang akan ia katakan. Bagaimana ia bisa mengingat Allah? Si mabuk menyebut dengan mulutnya akan tetapi hatinya lupa. Sama halnya dengan orang yang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan tidur. Tentu dia sama sekali tidak mengetahui apa yang dibacanya. Lalu apakah ia berhak mendapatkan pahala? Atau seperti halnya orang yang melihat kemungkaran tetapi ia tidak memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan tidak mencegah perbuatan mungkar tersebut. Orang yang melihat kemungkaran itu lalu tertidur dan mengigau. Hal ini dilarang. Apakah ia bisa dikatakan memerintahkan kebaikan saat tertidur? Dan apakah ia diberikan pahala saat ia diam melihat perbuatan mungkar itu dalam keadaan sadar? Tentu saja tidak. Pertama, perlu ditegaskan bahwa perbuatan seseorang tidak bisa dinilai kecuali karena ikhlas melakukannya demi Allah. Kemudian, dilanjutkan dengan adanya niat untuk melakukan. Sangat banyak hamba yang tidak sadar apa yang dikatakannya dalam sholat, tetapi ia terus menggerakkan kedua bibir serta tubuhnya. Salat sama sekali tidak diisyaratkan untuk itu. Apakah Allah akan menerima salat seorang hamba yang tidak memahami kata-katanya, gerakan-gerakan yang ia tidak sukai, atau salat yang terasa berat atasnya? Oleh karena itu, seorang hamba seusai melaksanakan salat akan diberikan pahala sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menghadirkan hatinya pada salat tersebut. Sebagian manusia ada yang mampu menghadirkan hatinya dalam sholat, sehingga ia berhak mendapatkan pahala seluruh sholat. Ada pula yang hanya mampu menghadirkan hatinya dalam 1/10 sholatnya. Ada pula yang sama sekali tidak membuahkan hasil, kecuali letih dan lelah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang laki-laki akan melaksanakan sholat dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali ia dituliskan 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, dan 1/5, 1/4, 1/3, atau separuh dari sholatnya. Jadi kesempurnaan sholat itu tidak akan terwujud kecuali dengan hadirnya beberapa hal tersebut. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni hadirnya hati, paham, pengagungan, rasa takut yang kuat, harapan, asa, dan malu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Hadirnya hati yang dimaksudkan di sini adalah seseorang harus mengosongkan hati dan memfokuskan diri pada bacaan dalam sholat. Ia tidak boleh memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi serta bersedih hati dengannya. Bisa saja hati hadir bersama teks yang dibaca,
tetapi ia tidak memahami apa makna kalimat-kalimat itu. Pertanyaannya, apa kira-kira sebab ia mengatakan kalimat-kalimat itu? Pertanyaan ini mengantarkan pada poin kedua, paham. Tidak semua manusia bisa memahami makna-makna Al-Quran dan tasbih yang dibaca ketika melaksanakan sholat. Berapa banyak makna yang bisa dipahami oleh orang ketika sedang melaksanakan sholat, akan tetapi sebelumnya hal itu belum tuntas dalam hatinya. Kadang seorang tengah mendapatkan kesulitan atau sedang ditimpa kesempitan rezeki, kemudian ia menjumpai keluasan dari Allah, lalu tiba-tiba saja ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terlintas dalam hatinya apa yang menjadi kesempitannya, seperti apa yang dijanjikan Allah tentang keluasan rezeki yang akan diberikan, sehingga keluarlah kata-kata yang bisa memenuhi hati yang ia pahami dan resapi, serta mengiringinya dengan mengingat kesempitan yang menimpanya. Dengan demikian, ia paham betul bahwa Allah sebenarnya wajib dipuji. Berikutnya, pengagungan. Yang dimaksudnya dengan takzim di sini adalah sesuatu yang datang seperti hati hadir dan paham. Seseorang jika berbicara dengan anak kecil akan selalu menghadirkan hatinya dan berusaha memahami apa yang dikatakan si kecil. Namun di sana tidak ada pengagungan terhadap anaknya. Sebaliknya rasa cinta dan kasih sayang. Takzim merupakan satu tahapan lain yang harus diresapi oleh seorang hamba. Karena jika seorang bertemu dengan seorang raja kejam dan bengis di bumi ini, tentu ia akan berhati-hati dan takut kepadanya. Tetapi jika seorang berada di hadapan seorang raja yang adil, tentu ia akan merasa tenang, menghormatinya, dan mengagungkannya. Lebih-lebih jika ia berada di hadapan sang raja di raja, Tuhan alam semesta dan pencipta malaikat bumi, langit, malam, siang, Zat yang maha memaksa, megah dan agung. Berikutnya tentang rasa takut yang kuat. Kata haibah merupakan ekspresi dari ketakutan yang kuat. Haibah itu tumbuh dari pengagungan kepada Allah, Zat pencipta alam semesta. Rasa takut ini tidak seperti rasa takut terhadap ular atau perbuatan jahat seorang hamba kepada hamba lainnya. Akan tetapi rasa takut ini bersumber dari pengagungan dan kemuliaan Allah. Harapan. Ada berapa banyak kaisar atau pemimpin yang ditakuti manusia? Mereka takut akan siksaannya, akan tetapi tidak pernah mengharapkan balasan harapan yang akan diberikan raja tersebut. Seorang hamba yang melaksanakan salat haruslah mengharapkan pahala yang akan diberikan Allah, sebagaimana ia takut jika melalaikannya. Ia akan mendapatkan siksanya. Berikutnya, malu. Rasa malu tumbuh dari seorang hamba yang merasa bahwa salatnya jika dilaksanakan terdapat kekurangan atau kelalaian, serta merasa bahwa ia akan disiksa karenanya dan tidak diberikan pahala. Dengan keenam poin ini, seorang hamba akan bisa melaksanakan salat lebih khusyuk, karena penyebab hadirnya hati dalam salat adalah adanya keinginan. Hati akan selalu mengikuti apa yang dicita-citakan pemiliknya. Oleh karena itu, hati tidak akan hadir kecuali pada apa yang diinginkan. Jika salat bisa menjadi keinginan seorang hamba pada saat mendengar azan, ia seolah menemukan senjata dan berusaha untuk melaksanakannya dengan hati yang gembira dan sukacita. Namun sebaliknya, jika salat tidak menjadi keinginannya ketika mendengar azan, ia akan lupa dan barangkali lebih sering dan lebih senang mendengarkan nyanyian atau melaksanakan hal-hal lain yang berpotensi melalaikan salat. Adapun yang diinginkan seorang pasti akan menjumpai hatinya hadir, terlepas apakah ia memang menginginkannya atau tidak. Hati akan tertarik untuk melakukan dan akan tunduk kepada keinginan tersebut. Maka tidak ada jalan lain untuk menghadirkan hati kecuali dengan mengalihkan keinginan pada salat serta mencintainya. Sebuah keinginan tidak akan berpaling selama tujuan yang dicari masih bergantung pada salat itu. Keinginan itu adalah keinginan untuk beriman kepada Allah,
membenarkan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, serta kekal daripada kehidupan duniawi, disertai dengan kepercayaan bahwa sholat merupakan media yang bisa mengantarkan kepada kehidupan akhir yang kekal. Jika hal ini ditambah dengan pemahaman akan fananya kehidupan dunia dan sifatnya yang sementara, seorang akan bisa menghadirkan hatinya dalam sholat. Orang yang mencintai sesuatu pasti akan sering mengingatnya. Mengingat sesuatu yang disukai dipastikan akan mengganggu hati dalam sholat. Demikian sahabat Abah Deren dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.